selamat bergabung kembali di channel saya. Di hari ini saya akan memprediksi, di mana saya tadi kan sudah melihat tayangan di YouTube yang memberitakan kalau IG-nya Felicia ini sudah aktif kembali, dan di situ Kaisang sudah ngeklik like ya. Saya sendiri kurang tahu pastinya, saya hanya sekedar melihat dari pemberitaan di sebuah akun YouTube. Yang saya prediksi ini nanti adalah bagaimanakah perasaan Kaisang saat ini setelah mengetahui kalau Felicia aktif kembali di IG-nya. Apakah semakin move on-nya semakin sulit ataukah ada perasaan-perasaan yang akan terbangunkan kembali? Kita intip bareng-bareng ya per hari ini ya. Tonggak, maaf kembali ya, tonggak awal dari sebuah sesuatu. Kemudian kartu yang kedua, istirahat sejenak. Kartu yang ketiga, nah ini ada semacam perasaan yang mulai tumbuh kembali. Jadi kalau dulu rasa sayangnya, rasa cintanya begitu besar kepada Felicia, di sini muncul kembali, guys. Seneng kalau saya ngintip kisah asmara ini ya. Kartu yang nomor 4 ini. Tapi di sini ada simbol perang batin pada diri Kaisang. Kartu yang nomor 5 ini. Dan itu membuat dia semacam ada kelelahan batin ya. Dikarenakan kondisinya yang kemarin-kemarin kan memang agak seru pemberitaannya. Di sini setelah IG-nya Felicia aktif kembali, ada perasaan-perasaan suka dalam diri Kaisang ya, dilambangkan semacam tongkat satu ini, tonggak awal ya, mulai kembali. Namun di sini dia juga sudah merasa ada semacam kelelahan, jadi istirahat sejenak. Sekalipun sudah ngeklik IG-nya Felicia, tapi di sini Kaisang berusaha untuk saya ingin istirahat sejenak dari semuanya ini. Yang dilambangkan orang tidur ini setelah berusaha, setelah berjuang, setelah ramai kemarin, Kaisang ingin berusaha untuk apa ya, mendinginkan suasana kembali, semacam itu ya, istirahat sejenak. Walaupun tak bisa dipungkiri kalau rasa sayangnya ini pada Felicia masih besar, yang disimbolkan ini. Rasa sayang pada Felicia masih besar, tapi itu masih dipendam saja. Karena apa? Karena di dunia luar sudah gonjang-ganjing pemberitaan yang kemarin-kemarin itu, ya. Sebenarnya rasa sayangnya pada Felicia ini masih besar. Tapi di sini ada perang batin dalam pikirannya. Dikarenakan apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin ya, gonjang-ganjing anak muda. Jadi bisa disimpulkan dengan aktifnya kembali IG-nya Felicia, itu membuat hati Kaisang agak gimana ya, agak terbangunkan kembali rasa sayangnya yang sedemikian besar, yang dilambangkan raja dengan koin-koin ini, yang artinya rasa sayang yang begitu besar pada Felicia itu masih dirasakan oleh Kaisang ini ya. Tapi ada perang batin di sini karena apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin itu. Ya bisa dimaklumi ya, menurut penglihatan saya, Kaisang ini sebenarnya menyukai Felicia itu sudah lama. Tapi Felicianya kayaknya sih, Felicianya kan orangnya tipe pemikir, juga nggak gampangan orangnya. Jadi begitu Kaisang menyatakan suka, dia berpikir lama dulu, nggak langsung diterima, nggak mentang-mentang Kaisang ini anak presiden terus diterima, enggak. Tapi Felicia ini berpikir, kayaknya berpikir-pikir, bisa nggak saya dengan anak ini, semacam itu. Jadi menurut penglihatan seperti itu. Jadi tentunya buat Kaisang juga berat untuk move on dari Felicia, karena 5 tahun kisah asmaranya begitu akan merasuki ke tulang sumsumnya sehingga untuk meluruskan itu agak sulit. Apalagi perjuangan Kaisang untuk mendapatkan Felicia juga nggak mudah. Begitu dia mengatakan, kayaknya begitu dia mengatakan suka pada Felicia, Felicianya masih berpikir-pikir. Makanya
dia akan sulit untuk move on. Makanya guys ya, kalau kalian disukai seseorang, jangan langsung bilang iya. Pertahankan dulu, tarik ulur dulu. Dengan begitu seseorang itu akan berusaha untuk mendapatkanmu dengan susah payah. Usaha yang susah payah ini nantinya akan membuat dia sulit untuk move on, sulit untuk melupakanmu. Karena perjuangan dia yang begitu berat untuk mendapatkanmu. Akan tetapi kalau kamu mudah didapatkan, yang terjadi akan juga mudah untuk dilupakan. Ya, jadi itulah tipnya agar kalian bisa diingat terus oleh pasangan kalian, yaitu jangan sampai gampang untuk menerima cinta seseorang. Jadi harus diperjuangkan dulu, dan maksudnya harus orang tersebut berjuang dulu untuk mendapatkanmu agar seseorang itu ada perasaan yang begitu kuat ikatan batinnya kepadamu. Akan tetapi kalau kamu mudah didapatkan rasa cintamu pada orang tersebut, yang terjadi ikatan cintanya itu, perjuangannya itu juga akan nggak begitu dalam. Jadi ini perlu untuk kalian yang masih muda-muda, jadi jangan gampangan, juga jangan mudah untuk menerima cinta seseorang. Kalau seseorang itu mencintaimu, kamu harus menguji dulu, tentunya dengan trik-trik terserah kalian, yang intinya orang tersebut harus berjuang bagaimana caranya untuk mendapatkanmu. Jadi harus jinak-jinak merpati, tarik ulur kayak layang-layang. Itu ya, sehingga kalau ada sesuatu, seseorang itu akan sulit untuk move on darimu. Selanjutnya akan saya lihat perkembangan Kaisang ke depannya dalam menyikapi Felicia. Karena tentunya dengan IG-nya yang sudah aktif kembali, Felicia akan mengupload kegiatannya, akan mengupload fotonya. Apakah Kaisang bisa melupakannya dengan cepat? Ataukah Kaisang masih istirahat sejenak seperti ini dulu? Seperti yang tadi itu ya. Saya ambil 5 kartu lagi ya nanti ya. 1. Dia nggak bisa fokus orangnya ini ya. Jadi Kaisang ini masih, sekalipun mungkin menjalin hubungan dengan seseorang, tapi pikirannya pada Felicia masih membayangi yang dilambangkan ini. Kartu yang nomor 2 ini ada simbol laki-laki yang membawa kayu begitu berat, jalannya tertatih-tatih, berat untuk melupakan tentunya ya. Kartu yang nomor 3 ini, perasaan-perasaan itu masih ada, sekalipun perasaan itu nggak bisa seperti dulu lagi karena mereka sudah putus, tapi perasaan itu masih tersimpan rapi di dalam dirinya. Kemudian ini, dia berusaha sekeras mungkin untuk melupakan, menutup lembaran yang lama, membuka lembaran baru yang dilambangkan ini. Kartu yang nomor 5, pencerahan, penyembuhan, move on ya. Jadi berusaha move on dengan segala cara Kaisang ini. Jadi dengan aktifnya IG-nya Felicia, Kaisang menjadi tidak begitu fokus. Mungkin kalau sekarang sudah pacaran dengan seseorang atau gimana gitu ya, pikirannya itu masih terbayang-bayangnya oleh Felicia. Ya. Kemudian di sini itu merupakan beban terberat dalam hidupnya untuk saat ini, yaitu melupakannya, move on yang dilambangkan ini. Berat baginya untuk bisa melupakan Felicia. Seperti yang di sesi pertama tadi kan, karena rasa cintanya masih besar, masih menggebu-gebu untuk Felicia. Kemudian di sini dikarenakan hubungan mereka sudah putus, Kaisang berusaha semaksimal mungkin untuk mengerem perasaannya pada Felicia. Dan mengerem ini maksudnya tidak berani menunjukkan secara bagaimana kalau masih menyukai Felicia, yang membuat dia merasa terbebani ini ya, yang dilambangkan ini. Jadi dia berusaha tidak menunjukkan perasaan sukanya yang begitu besar kepada Felicia. Namun akibatnya Kaisang merasa hidupnya menjadi beban yang begitu berat yang dilambangkan ini, karena tidak jujur pada diri sendiri. Kemudian karena hubungan mereka sudah putus, Kaisang berusaha semaksimal mungkin untuk menutup lembaran lama, membuka lembaran baru yang dilambangkan bola dunia ini. Yang lama sudah berakhir, saya akan mencoba
sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Dan ini Kaisang berusaha untuk mengobati luka batinnya. Move on yang dilambangkan pencerahan ini. Berusaha bagaimana caranya agar dia bisa move on, agar dia bisa melupakan Felicia dan membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman, bagaimana perasaannya Kaisang saat ini. Makanya jangan bermain api dalam asmara. Kalau cinta ya bilang cinta. Tentunya rasa cinta ini akan banyak cobaan-cobaan, terpaan-terpaan dalam mengarunginya. Tapi kalau kuat menghadapinya, tentunya bisa menyelesaikan, bisa mengeksekusi masalah itu dan akhirnya menjadi happy ending dalam percintaannya. Akan tetapi jika nggak kuat mental, nggak kuat menahan cobaan yang terjadi seperti saat ini, cinta masih besar tapi maksudnya cintanya masih besar tapi tergoda-goda dengan cobaan-cobaan yang ada, jadinya seperti ini ya. Itu bisa dijadikan pembelajaran buat kalian. Kalau kalian memang mencintai seseorang, perjuangkan semaksimal mungkin rasa cinta itu. Jangan membohongi diri sendiri, karena membohongi diri sendiri akan terasa berat di langkah perjalanan hidup kalian. Seperti yang diprediksi tadi itu, berusaha menunjukkan ketegaran kalau sudah tidak ada hubungan lagi pada Felicia. Akan tetapi hati nurani tidak bisa dibohongi. Yang terjadi, kehidupan terasa berat melangkah dikarenakan menanggung beban rasa cinta yang begitu besar. Ya, hidup ini pilihan, cinta juga pilihan, tergantung kalian memilih, tentunya dengan segala resiko yang harus kalian hadapi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk Felicia dan Kaisang. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan viral yang lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu di subscribe.